Lebih baik kalau suami itu mampu bersabar dengan kejelekan istrinya, maka pahalanya itu akan lebih besar kalau kita sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas situasi-situasi di mana seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa suami boleh mukul istri itu dengan catatan tidak boleh melukai anggota, tidak boleh merusak anggota, tapi itu adalah pukulan sayang ya. Jangan sampai melukai, jangan sampai merusak, jangan sampai memecahkan tulang. Itu catatannya, di depan sudah diterangkan. Kemudian opsi memukul ini adalah opsi terakhir ya, ketika tidak ada cara yang lain yang lebih bagus untuk menyelesaikan permasalahan. Dan sudah diterangkan dari cerita-cerita sebelumnya bahwa suami yang sabar terhadap perangai dan perilaku istrinya itu pahalanya sangat besar, seperti pahalanya Nabi Ayub. Bahkan karena ada seorang yang soleh memiliki istri yang cerewet atau perangainya jelek, karena kesabarannya dia diberi keistimewaan oleh Allah dapat menjinakkan seekor singa. Jadi meskipun di sini nanti menjelaskan ini situasi di mana seorang suami boleh, ingat ini kata-kata boleh, bukan harus dan tidak harus dikerjakan. Ini hanya sekedar hukum, artinya boleh di sini suami jika melakukan hal tersebut suami tidak berdosa. Namun tidak harus dilakukan ya, karena masih ada usahakan opsi-opsi lain. Kalau bisa ya kita sabar, maka kita akan dapat pahala besar. Langsung kita ke pembahasan untuk situasi-situasi di mana seorang suami boleh memukul istri. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faidatun. Sebuah faidah. Artinya ini ada sebuah faidah, sebuah penjelasan tambahan ya. Yajuzu lizauji ayyadriba zaujatahu ala tarkiz zinati wa huwa yuriduha. Boleh, ya justru diperbolehkan. Ingat ini diperbolehkan ya, dan ini opsi terakhir. Diperbolehkan bagi seorang suami ayyadriba memukul. Ingat catatan mukul tidak boleh melukai, tidak boleh sampai pecahkan tulang, tidak boleh merusak anggota, tidak boleh memukul di area wajah. Seperti itu. Yaitu ayyadriba zaujatahu, memukul istrinya dengan alasan ala tarkiz zinati, istrinya tidak mau berhias, tidak mau merias diri, tidak mau make up. Wa huwa yuriduha, padahal si suami menginginkannya, menginginkan istrinya itu pakai make up. Namun dia tidak melakukannya, maka itu boleh suami memukul istrinya. Dengan catatan yang saya sebutkan di depan ya. Kemudian yang kedua, jadi selama yang diperintahkan suami itu untuk suaminya, bukan untuk orang lain ya, untuk suaminya, maka ya dikerjakan. Kemudian watarkul ijabati ilal firasih. Nah ini, tidak mau diajak tidur, tidak mau diajak keranjang. Jadi ketika suaminya mengajak, istrinya menolak, tidak mau, maka suami di situ diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan ya. Dan ini opsi terakhir. Diperbolehkan secara hukum sih boleh, tapi usahakan jangan dihindari. Usahakan dihindari. Yaitu adalah ketika istri diajak tidur tidak mau, maka suami itu boleh untuk memukul istrinya. Kemudian wa ayyidribaha 'alal khuruji minal manzili bighairi idnihi. Suami diperbolehkan memukul istri karena istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Jadi bepergian, keluar rumah, mau ke pasar, kemana, tanpa ada izin, tanpa ada pemberitahuan dan tidak ada izin dari suami,
maka suami itu secara hukum itu diperbolehkan untuk memukul istrinya. Ingat, tidak boleh merusak, tidak boleh area wajah, tidak boleh sampai terluka, tidak boleh sampai merusak anggota, seperti itu ya. Jadi pukulan-pukulan yang tidak merusak, tidak mencederai, tidak melukai. Kemudian wa ala darbiha alwalada alladzi la yaqilu 'inda bukaihi, atau karena si istri itu memukul anaknya yang belum bisa berpikir, belum punya akal, artinya masih kecil, karena nangis oleh istrinya dipukul anaknya itu, karena anaknya nangis rewel, itu suami diperbolehkan juga memukul istrinya. Seperti itu. Kemudian lagi wa ala satmi ajnabiyin, karena si istri mencaci maki orang lain. Jadi si istri ini mencaci maki orang lain, itu berhak. Artinya suami diperbolehkan memukul istri dengan tujuan mendidik agar tidak diulangi lagi misalnya. Kemudian wa ala tamziki siyabi zauji, suami istri merusak, menyobek baju suaminya. Tuh, boleh suami memukul istrinya. Kemudian wa akhdhi lihyatihi, atau mencukur, mengambil, mencabut jenggot suaminya tanpa seizinnya tentunya ya. Dari kondisi seperti itu boleh suami memukul istrinya. Dan juga wa qauliha lahu ya hibaru ya balidu, atau karena perkataan istri pada suami bilang hemar, bodoh. Jadi istrinya, intinya di sini ucapan-ucapan yang meremehkan, merendahkan, mencaci maki suami ya. Mencaci maki suami itu istri boleh dipukul, tapi ingat tidak boleh pukul yang merusak, mencederai, melukai, itu tidak boleh. Jadi boleh memukul istri dan tidak boleh area wajah ya. Karena istrinya itu mengata-ngatai suaminya dengan kata-kata yang kasar, kotor, atau lain sebagainya. Wa in satamaha qabla dzalika, meskipun si suami itu membalas caci makinya. Jadi meskipun suami sudah membalas dengan caci maki juga, jadi cekcok, saling tapi suami diperbolehkan memukul istri, ditambah pukulan kecil, pukulan sayang agar berhenti tidak mencaci maki. Wa ala, terus berikutnya lagi wa ala kasfi wajhiha liwairi mahramin, si istri membuka wajahnya untuk selain mahramnya. Jadi dibuka wajahnya untuk orang lain, itu suami diperbolehkan, bukan harus ya, diperbolehkan. Dan mestinya dihindari. Jangan, kalau bisa dengan kata-kata, ucapan. Kalau masih belum bisa ya bersabar. Kalau nggak bisa sabar, sudah nggak kuat suami itu untuk menahan, nah itu baru opsi terakhir. Tapi jangan, dengan catatan jangan sampai melukai, mencederai, merusak, dan jangan di area wajah. Lebih baik kalau suami itu mampu bersabar dengan kejelekan istrinya, maka pahalanya itu akan lebih besar kalau kita sabar. Berikutnya, jadi istri membuka wajah untuk orang lain, itu suami bisa memukul, diperbolehkan untuk memukul istrinya. Au takallumiha ma'ajnabiyin, istri berbincang-bincang, berbicara, ngobrol dengan laki-laki lain, orang lain yang bukan mahramnya, suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Ingat, pukulannya tidak boleh melukai, merusak. Memukul wajah itu tidak boleh mencederai. Nah nanti itu kalau sampai luka-luka kayak itu kalau di Indonesia bisa kena kasus KDRT ya. Kasus KDRT bisa dilaporkan ke polisi, bisa masuk penjara suami. Jadi pukulan di sini jangan sampai pukulan yang merusak. Di depan sudah dijelaskan. Namun kalau suami itu sabar, itu pahalanya besar. Sayyidina Umar pun ketika diomeli sama istrinya hanya diam saja. Tapi kan semua orang itu kan beda-beda. Kadang juga sudah nggak kuat.
diomeli terus tiap hari, bolehlah mukul, tapi jangan sampai merusak, jangan sampai mukul wajah, jangan sampai mencederai, jangan sampai mematahkan tulang. Wah, dipukul istrinya sampai nggak bisa jalan, wah itu kena polisi, bisa dihukum nanti kalau di Indonesia. Nggak boleh, secara agama pun tidak boleh pukulan seperti itu. Terus au takallumiha ma'az zauji liyasma'al ajnabi, atau dia bicara pada suaminya tapi tujuannya agar orang lain mendengar suaranya. Biar kedengaran oleh orang lain suaranya, itu juga diperbolehkan. Liyasma'al ajnabi sautaha, jadi agar orang lain mendengar suaranya. Pura-pura aja ngobrol sama suami, padahal keinginannya biar teman suaminya mendengar suaranya yang merdu, akhirnya tergoda. Terus berikutnya, au i'ta'iha min baitihi ma lam tajril 'adatu bi ta'ihi, yaitu adalah memberikan, ingat di sini ya, memberikan sesuatu dari rumahnya, barang yang biasanya itu tidak dikasih-kasih. Misalnya duit, di rumah itu nggak pernah ada bagi-bagi duit, itu nggak ada. Jadi nggak ada istilahnya bagi-bagi duit. Tapi kenapa dia kok bagi-bagi duit tanpa seizin suaminya? Itu juga bisa apa? Suami memberi pelajaran, memberikan didikan dengan cara memukul yang tidak merusak. Atau makanan yang tidak biasa diberikan dikasih-kasih ke orang. Apalagi karena saking punya banyak cincin di tangannya, cincin emas, sudah banyak emasnya, dibagi-bagi ke orang yang datang tanpa seizin suaminya. Itu bisa dapat pukulan sayang nanti dari suaminya. Terus berikutnya, wa'ala imtina'iha minal wusuli, minal wasli, ya, yaitu istri mencegah ataupun tidak mau bersilaturahim. Lebaran nih, mau kunjung-kunjung ke rumah sanak family, dia mencegah, nggak usah, jangan, itu nggak mau, mencegah, malah dicegah. Itu juga bisa diberi pelajaran, diberi didikan dengan pukulan-pukulan sayang. Terus berikutnya, wa fi darbiha ala tarkis sholati kaulani. Sedangkan memukul istri karena tidak sholat itu ada dua pendapat. Istrinya nggak mau sholat, istrinya nggak sholat. Apakah boleh suami memukul istrinya? Maka di situ kaulani ada dua pendapat. Asoh huma, sedangkan yang paling soheh, paling asoh, lilahu dorbuha, suami boleh mukul istri karena nggak sholat. Itu boleh, tapi dengan catatan pukulan yang tidak merusaknya. Terus berikutnya, ala dzalika, jadi boleh memukul istrinya karena tidak sholat, idza lam taf'al bil amri, setelah disuruh. Dengan catatan disuruh untuk sholat, masih belum mau sholat, boleh dipukul. Tapi dengan catatan pukulan yang tidak merusak, tidak melukai, tidak mencederai, tidak mematahkan tulang, dan tidak di area wajah. Itu ya. Namun meskipun pukulan ini dibolehkan, ini ambillah sebagai opsi terakhir, paling akhir, kalau dengan cara-cara yang lain sudah tidak bisa. Jangan sekali-kali seorang suami itu ringan tangan, sekali-kali cetar, sekali-kali cetor, sekali-kali gebrok. Nah, jangan seperti itu. Nggak boleh, itu tidak ada di ajaran agama Islam, tidak ada. Pukulan itu opsi terakhir. Bahkan kalau suami sedang istri sedang merajuk, itu ditinggal dulu dari di tempat tidurnya. Meskipun kalau pukul pun itu ada aturannya. Pukulan yang bagaimana yang boleh? Pukulan yang tidak sampai merusak, mencederai, melukai, apalagi di area wajah. Nanti kalian pukul istrinya sampai hidungnya masuk ke dalam. Wah, itu bahaya. Jangan ya, meskipun dia istri kalian harus dijaga. Kalau memang sudah nggak betah, ya dikembalikan saja, diretur. Kalau memang sudah tidak kuat. Tapi kalau kalian kuat, bersabar dengan istri yang perangainya jelek, kalian itu pahalanya besar, seperti pahalanya yang didapat oleh Nabi Ayub.
Seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar Allah, kalau ada yang salah nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.